Hello guys, welcome back. Sebelum masuk videonya, jangan lupa subscribe and turn on notification-nya. Oke guys, mari kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke guys, udah subscribe? Lanjut videonya. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas materi tentang anekdot. Jadi buat kalian yang pengen tahu secara lengkapnya, silahkan kalian tonton video ini sampai habis dan jangan di skip ya guys. Oke, langsung aja kita mulai. Silahkan kalian pahami video berikut ini. Nah, pasti kalian udah tahu kan maksud dari video itu? Jadi, sebenarnya mereka sedang menyindir para politikus atau pihak yang ada di dalam cerita, namun dengan penyampaian secara tersirat yang harus kita pahami. Sindiran tersebut akan menyinggung masalah politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan kelompok masyarakat tertentu. Jadi, dapat disimpulkan, pengertian anekdot adalah cerita singkat yang bersifat lucu atau humor untuk sindiran atau kritikan yang biasa digunakan pada bidang politik. Agar kalian lebih memahami tentang anekdot, maka aku bakalan ngejelasin perbedaan antara anekdot dan humor. Anekdot. Yang pertama, makna yang disampaikan adalah makna yang tersirat, bukan makna yang sesungguhnya. Yang kedua, mengandung sindiran terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu. Dan yang ketiga, topik yang dibahas mengenai hal yang berhubungan dengan kepentingan halayak ramai. Kemudian humor. Pertama, tidak mengandung makna tersirat. Yang kedua, humor hanya merupakan hiburan semata. Yang ketiga, topik yang dibicarakan dalam humor merupakan topik umum pada kehidupan sehari-hari dan tidak berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Oke, kita lanjut ke persamaan anekdot dan humor. Persamaannya, keduanya sama-sama mengandung unsur humor. Meskipun ide cerita anekdot diangkat dari kejadian nyata, tetapi cerita yang disajikan antara humor dan anekdot sama-sama rekaan. Cerita rekaan dalam anekdot disajikan dengan berbagai cara, misalnya mengganti nama tokoh, waktu, dan tempat peristiwa. Kita lanjutkan membahas tentang struktur teks anekdot. Yang pertama adalah abstraksi atau gambaran umum cerita, kemudian orientasi atau awal mula kejadian dan latar belakang peristiwa. Yang ketiga adalah krisis atau masalah yang muncul dan memiliki keunikan, kemudian reaksi atau penyelesaian masalah, dan yang terakhir adalah koda sebagai penutup. Setelah materi tadi, kita lanjutkan materi tentang pola penyajian teks anekdot. Pola penyajian teks anekdot dibagi menjadi dua, yaitu pertama narasi yang berupa cerita dalam bentuk paragraf, dan yang kedua adalah dialog, yaitu cerita dalam bentuk percakapan. Kemudian terdapat juga kaidah kebahasaan teks anekdot, yaitu yang pertama menyatakan kalimat peristiwa masa lalu, yang kedua menggunakan kalimat retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, yang ketiga menggunakan konjungsi waktu, yang keempat menggunakan kata kerja aksi atau kalimat aktif. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence. Yang keenam, menggunakan kalimat seru yang menggambarkan perasaan seseorang. Yang ketujuh, makna idiomatis atau halus, bukan makna sebenarnya untuk menghindari konflik. Dan yang kedelapan, menggunakan makna tersirat. Dan materi terakhir adalah tentang langkah-langkah menyusun teks anekdot. Jadi, langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam menyusun teks anekdot adalah: yang pertama,
kita harus menentukan tema yang akan kita pakai. Yang kedua, kita harus menentukan kritik atau sindiran yang akan disampaikan pada teks tersebut. Yang ketiga, kita harus membuat humor atau kelucuan dalam teks. Yang keempat, kita harus menentukan siapa saja tokoh yang terlibat di dalam teks tersebut. Yang kelima, menentukan struktur yang berupa abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang keenam, menentukan alur cerita. Yang ketujuh, menentukan pola penyajian teks cerita anekdot yang kita buat. Yang terakhir adalah menyusun teks tersebut berdasarkan struktur. Nah guys, mungkin cukup itu aja materi yang bisa aku berikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. And thanks for watching this video. Don't forget like, comment, share, and subscribe. And see you in the next video. Study harder, because if you want to be smart, you have to learn.